Pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi bersama saya dalam acara Majelis Fikih. Oke, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ustadz Nasrullah. Kali ini saya ingin bertanya, bagaimana jika ada salah satu mazhab yang berbanding terbalik dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Ustadz? Iya, terima kasih. Kalau ada misalnya yang berbanding terbalik dengan hadis Nabi, mungkin sebagian orang akan mudah dan gampang mengatakan, ya ambil saja hadis sahih, yalah. Karena Imam Syafi'i pun pernah berkata, kata Imam Syafi'i, "Iza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam du'u ma qultu." Artinya, apabila kamu menemukan kitabku menyalahi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pilihlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan perkataanku. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Karena setiap mujtahid itu pasti ahli hadis. Sekali lagi, setiap mujtahid itu pasti ahli hadis. Mereka paham betul apa maksud hadis, kapan hadis itu dikeluarkan, dan tahu betul tingkatan mana hadis yang dhaif dan mana yang sahih. Dan beliau juga paham betul tentang nasikh dan mansukh. Nah, terbukti para ahli hadis pun banyak yang mengambil hadis daripada imam mujtahid, dan mereka ahli hadis pun mereka ikut mazhab. Jadi sekali lagi, para ahli hadis itu pun bermazhab. Di antaranya imam ahli hadis yang bermazhab itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Baihaqi, Imam Turmuzi, Imam Ibnu Majah, Imam Tabari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Abu Daud, Imam Nawawi, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Imam Al-Hakim, dan lain-lain. Mereka yang saya sebut tadi bermazhab Syafi'i. Nah, jadi para ahli hadis pun mereka bermazhab. Nah, tadi mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi bila ada pendapat imam mazhab yang bertentangan dengan hadis Nabi, jangan menyalahkan mereka. Mungkin kitanya yang tidak paham dengan pendapat imam mazhab tadi. Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza sahhal haditsu fahuwa mazhabi." Apabila sahih hadis, apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Nah, jadi apabila kita mengatakan perkataan ahli mujtahid itu bertentangan atau bertolak belakang dengan hadis, mungkin kitanya yang kurang paham. Nah, soalnya mereka ahli mujtahid tadi sangat alim dengan hadis, bahkan beliau hafal ribuan hadis. Nah, jadi bahkan tadi ahli-ahli hadis pun mengambil hadis dari beliau dan ikut mazhab beliau. Andainya ulama mujtahid tadi mereka itu bertentangan dengan hadis, tidak mungkin para ahli hadis ikut mazhab tadi. Mungkin itu. Jadi untuk ahli-ahli hadis sendiri, ahli-ahli mujtahid sendiri juga mengikuti, juga memiliki pedoman dengan bermazhab ini ya, Ustadz, ya? Iya, Oke, selanjutnya untuk bermazhab sendiri kan ada 4, Ustadz. Iya. Mungkin masing-masing orang memiliki atau mengikuti mazhab-mazhab tersendiri. Untuk itu, jika ada yang saling mencela atau merasa dirinya paling benar dari mazhab-mazhab yang lain, itu seperti apa, Ustadz? Sebenarnya itu salah. Nah, jadi dalam bermazhab itu kan beda-beda pendapat. Iya. Tadi al-fahmu, pemahaman. Tadi pemahaman pun diambil daripada Al-Quran dan hadis. Para ahli mujtahid berbeda pendapat tentang memaham Al-Quran atau hadis. Nah, jadi dari perbedaan itu sebenarnya itu merupakan rahmat. Nah, ikhtilafu ummati rahmatun. Berbeda pendapat umatku itu menjadi rahmat. Contoh misalnya, mereka berbeda dalam memaham ayat Al-Quran. "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum." Di situ ada perbedaan pendapat. Firman Allah Ta'ala, apabila kamu menghendaki sembahyang, artinya kamu mau sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Kemudian
basuh kedua tangan kamu sampai siku, kemudian wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Nah, di situ sapu kepala di situ beda pendapat para ulama. Menurut Imam pendapat Syafi'iyah, maksud wamsahu biru'usikum, menyapu kepala itu cukup sebagian. Bahkan yang namanya sebagian itu sehelai rambut pun boleh, asal masih dalam lingkup kepala di sini. Kalau misalnya kan rusak jambul di sini aja boleh, tahu di sini boleh, asal jangan lepat batas kepala. Misalnya rambut babinian sampai sini aja Mbak, harus lewat batas kepala sini. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, kata-kata wamsahu biru'usikum itu minimalnya 1/4. Nah, jadi 1/4 menurut Imam Abu Hanifah. Nah, tetapi menurut Imam Malik, nah di sini yang namanya wamsahu biru'usikum wajib sebagian kepala. Nah, semuanya kepala, kada sah dengan sebagian aja, harus sebagian kepala. Nah, kemudian rahmatnya di mana di sini? Nah, mereka para ulama mujtahid berbeda membicarakan tentang pembatal wudhu. Di antaranya kalau Imam Syafi'i mengatakan batal tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah tanpa lapik. Itu menurut Imam Syafi'i batal. Tapi kalau menurut pendapat Imam Malik, itu tidak batal. Nah, jadi di situ artinya apa? Kalau kita misalnya ujar kisah orang yang ke Makkah nih, sulit dia bilang kada tersentuh kulit laki-laki babinian itu apa karena kajalnya kayak apa, bolehkah? Boleh, tapi mendapat Imam Abu Hanifah Imam Malik tadi. Nah, jadi Imam Malik artinya tidak membatalkan tersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Nah, jadi boleh 4 pendapat Imam Malik tadi, tapi syaratnya ikutilah wudunya seperti Imam Malik. Kalau kita pendapat Imam Syafi'i tadi yang basuh sebagian aja, berarti kita tersentuh laki-laki dan perempuan yang halal nikah batal. Itu rahmatnya. Nah, jadi tadi tentang berbeda pendapat tadi Imam itu biasa saja itu. Jadi dalam beda pendapat itu biasa selagi mereka itu mengambil dari Al-Qur'an dan hadis. Bahkan ada sebuah cerita. Ini boleh cerita ini? Iya, silakan. Dikutip dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah dari Arba'in An-Nawawiyah. Dahulu ada orang 2 laki bini. Nah, ini bahasa Banjar aja kita lah karena lebih tanyaman Bapak dari bahasa Banjar sedikit. Orang 2 laki bini ini kebetulan rupanya ada cekcok sedikit. Nah, kayak itu Jepang peribahasa ya lah, biar kayak apa aja saking saling mencintai, tapi yang ngarannya rumah tangga ini seperti orang nyusun piring juga ada juga bunyi marakopnya tuh ada juga lah. Jadi suatu hari kebetulan rupanya nih laki ini sangkal sarik lawan nang bini. Ia bersumpah, aku kada mengumpuli lagi kami selama 1 hin. Hin itu kan bahasa Arab nih, karenanya bahasa Arab. Kalau bahasa kita hin itu seketika, ada tahu kan berapa bilangannya? Nah, rahatan sarik. Nah, kemudian ketika ampih sariknya, lalu rupanya mengumpuli nang bini, ujang nang bini, oh maaf, tadi biar pesumpah kada mengumpuli ulun lagi selama 1 hin. Jenang laki berapa? Yo 1 hin tuh kada tahu aku nah. Nah, jenang bini kada tahu 1 hin kayak apa kita? Coba pang datangi Abu Bakar Siddiq. Itu sahabat Nabi nang rakat bener lawan Nabi, datangi nabinya supan, datangi sahabat Nabi barang tuh dekat bener lawan Nabi. Ujar Abu Bakar Siddiq, menurut pendapatku 1 hin itu seumur hidup. Naham jana laki kayak di kisahnya lamahan awak ya lah kada berkumpul lagi lawan bini nak lagi, maka bini bungas ya lah bah jenang laki yang bulik ke rumah lamah urat mau jenang laki kada kawal lagi yang kita nih berkumpulan. Ujar Abu Bakar Siddiq 1 hin itu seumur hidup kada kawal lagi kita berkumpulan. Ujar nang bini datangi pang lagi Sayyidina Umar bin Khattab, itu pun sahabat Nabi juga. Kalau kepin ada keringanan sedikit, didatangilah Sayyidina Umar bin Khattab. Diceritakan tentang ceritanya tadi tentang 1 hin tadi. Artinya menurut pian berapa 1 hin? Mun Abu Bakar Siddiq mah kan 1 hin itu seumur hidup. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, kalau aku kada memutuskan kada seumur hidup. Kalau pendapatku Umar bin Khattab
satu hin itu cuman 40 tahun. Nah, jangan laki enggak ini aku umpat Sayyidina Umar aja ada jadi umpat Abu Bakar Siddiq. Balik ke rumah. Oh, momok biasanya orang muntai momok ya lah biasanya. Kita umpat Sayyidina Umar bin Khattab aja. Kenapa aja Nabi ini Sayyidina Umar bin Khattab madahkan satu hinto 40 tahun aja. Jadi kita 40 tahun aja berarti kita masih kawal lagi bakumpulan. Ujar nang bini bujur kita umpat Sayyidina Umar bin Khattab 40 tahun kau bakumpulan. Cuma 40 tahun tuha kita. Nah, kayak apa lagi kita? Hiili jangan lagi tuha pulang. Kita kadang lagi juga bakumpulan. Kayak ini aja jangan bini pulang. Datangi lagi Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau kok ada keringanan juga beda pendapat. Kenapakah? Didatangi pulang Sayyidina Utsman bin Affan. Dikisahkan cerita tentang satu hin tadi. Ujar Sayyidina Utsman bin Affan, kalau pendapatku satu hin itu kada sama lawan Abu Bakar dan Umar. Kalau aku memutuskan satu hin itu cuman 1 tahun. Nah, jangan laki umpat Sayyidina Utsman aja aku kada jadi umpat nang Sayyidina Umar bin Khattab, umpat Utsman aja bulik ke rumah. Maaf ada sedikit semangatnya. Mau kita kau bakumpulan pulang. Kenapa janang ujar nang nabi ini Utsman madahkan satu hin itu 1 tahun aja kita umpati Utsman bin Affan aja. Nah ujar nang nih ujar nang bini bujur kita umpat Utsman bin Affan. Cuma nang mengarannya menunggu itu jangankan 1 tahun sehari aja lawas ya lah. Nah, jadi kayak apa lagi ujar nang bini sahabat Nabi nang dekat tuh ada lagi Sayyidina Ali nya 4. Sayyidina Ali belum lagi datangi Sayyidina Ali. Didatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika lalu dikisahkan tentang satu hin tadi. Kisahkan kalau Abu Bakar memutuskan seumur hidup, Umar bin Khattab 40 tahun, Utsman bin Affan 1 tahun. Kalau pian berapa? Uji Sayyidina Ali, aku kadang ngalih. Menurut pendapatku satu hin itu cuma 1 hari 1 malam. Nah, jangan laki engke ini nyata Sayyidina Ali kada jadi umpat Sayyidina Utsman aku. Balik ke rumah. Oh, mau uji ujanang laki. Kita umpat Sayyidina Ali aja uji Sayyidina Ali madahkan satu hin itu cuma sehari semalaman. Jadi kita pas Sayyidina Ali kau pulang kita isuk kumpulan. Oh janang bini ayo kita nyata sudah pas Sayyidina Ali. Cuman coba kita pikirkan 4 sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi kenapa berbeda dalam memutuskan suatu perkara. Coba kita datangi Nabinya. Nah didatangilah Rasulullah. Ya Rasulullah, nah kami ini ada masalah nih tentang bersumpah satu hin kada mengumpuli bini lagi. Nah jadi kami takunakan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mereka beda-beda pendapat. Nang sabujurannya itu kayak apa ya Rasulullah? Menurut Abu Bakar tadi seumur hidup, menurut Umar 40 tahun, menurut Utsman 1 tahun dan Sayyidina Ali 1 hari semalaman. Nang bujurnya tuh namanya ujian Nabi. Kiau keempatnya aja Nabi, apa sahabatku wani-waninya memutuskan. Dipanggillah Sayyidina nang 4 orang tadi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian ditanyakan kepada Abu Bakar Siddiq. Ujar Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memutuskan bahwa satu hin itu seumur hidup? Ujar Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ulun berdalilkan Al-Qur'an wa matta'nahum ila hin. Di sini menceritakan ayat ini surah Yunus ayat 98 artinya syarahnya menurut kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah abqainahum mutamatti'ina bima lahum ila yaumil qiyamah. Artinya kami kekalkan nikmat untuk mereka yang dapat nikmat hari kiamat sampai hari kiamat selama-lamanya dapat nikmat. Itu kata-katanya ilahin. Jadi hin itu maknanya seumur hidup. Wah. Ujar Nabi Umar bin Khattab kenapa madahkan satu hin itu 40 tahun. Ujar Umar bin Khattab, ulun pun ya Rasulullah dalilnya dari Al-Quran juga. Itu surah Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insani hinum minad dahri. Di situ menceritakan tentang Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam itu dari tanah. Nah, jadi dikisahkan situ selama satu hin dikarengakan di dekat pintu surga. Nah, menurut Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, alqaitu tinatahu ala babil jannati arba'ina yauman, artinya nih nang masih berbentuk tanah Nabi Adam tadi dikeringkan di dekat pintu surga itu selama satu hin,
Satu tahun di situ maksudnya arba'ina yauman, 40 tahun. Nah, jadi dalilnya dari Al-Qur'an juga. Kemudian ujar Nabi, Utsman bin Affan, kenapa engkau memutuskan satu tahun itu 1 tahun? Utsman bin Affan pun ujar Sidin, ulun pun ya Rasulullah berdalilkan dari Al-Qur'an juga. Itu surah Ibrahim ayat 25, tu'ti ukulaha kullahinin. Tu'ti an-nakhlata samaruha kullu amin. Di situ menceritakan Allah Ta'ala memberikan korma buahnya itu setiap tahun. Jadi korma itu setiap tahun berbuah. Itu kata-katanya setiap hin. Jadi dimaknakan dengan 1 tahun, ujar Utsman bin Affan. Kemudian lagi Sayyidina Ali, panggilnya Nabi kan apa nih waninya? Cuman sehari semalaman aja. Uji Sayyidina Ali, ulun pun dari Al-Quran. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Bahkan sini hinnya 2 ialah fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Di surah Ar-Rum ayat 17. Artinya menceritakan di sini tentang memerintahkan tentang perintah bertasbih sore dan pagi. Artinya kan sore dan pagi ini sehari semalaman aja. Nah, jadi keempat sahabat Nabi tadi beda pendapat. Ujar Nabi apa? Keempat sahabatku ini benar. Cuman tasarah aja Nabi milih nang mana lagi, tapi keempatnya bujur karena mereka berdalilkan dari Al-Quran. Nyata aja milih Sayyidina Ali, iyalah seharian sama laman kalau pulang berkumpulan tadi. Nah, jadi dari cerita tadi artinya berbeda pendapat, tapi mereka berdalilkan dengan dalil-dalil Al-Quran atau hadis itu benar. Nah, jadi ketika kita bermazhab misalnya, nah kita menganggap nang kita anut adalah yang paling benar. Ya boleh, memang seperti itu. Tapi jangan menyalahkan pendapat orang lain. Karena mereka juga berdalilkan Al-Quran tadi. Nah, jadi kita menganggap diri mazhab kita atau pendapat kita benar. Nah, minimal kita berpendapat nang kita anut adalah sama dengan pendapat yang lain. Kita harus seperti itu. Jadi tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Mungkin itu. Jadi untuk perbedaan pendapat tadi sebenarnya tentang bagaimana kita juga memahaminya. Iya. Oke, baik Ustadz, kita jeda dulu. Iya. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih. Kita akan kembali pada jeda berikut ini.